Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabarnya selama di bulan suci Ramadan ini? Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa di bulan Ramadan ini berjalan dengan lancar dan diberikan kesehatan sampai selesai melaksanakan ibadah puasa kurang lebih selama 1 bulan. Baiklah, pada sore hari ini saya akan mereview yaitu suatu kerajinan tangan ya untuk menangkap ikan. Alat ini namanya adalah bubu. Seperti apa bubunya? Mari saksikan terus video kami sampai selesai. Jangan lupa untuk sedekah, like, komen, share, dan subscribe. Karena like rekan-rekan akan menentukan nasib video dan channel kami ke depannya, agar kami lebih bersemangat lagi. Suangi bising, mantap. Ini bubu. Kemudian kita ini posisi kita lagi berada di belakang rumah. Ada pohon kelapa, kemudian jemuran pakaian. Posisi kita berada di bawah jemuran. Nah, ini sepertinya tiang listrik ini, tali listrik, tapi bukan, ini kabel jemuran. Nah, ini di belakang rumah. Kemudian ini bubu ya, ini bubunya. Ini bubu ini panjangnya kurang lebih 1 meter. Jadi panjang dari sini ke sini panjangnya 1 meter. Kemudian bubu ini dibuat dari bambu. Kemudian bahan untuk pengikatnya ini dari rotan ya. Nah, ini adalah cangkang bubu. Nah, ini cangkangnya ini cangkang pertama, ini bagian di muka. Kemudian ini cangkang kedua ada di sini di tengah. Kemudian ini tali untuk mengangkatnya. Kemudian yang paling belakang ini adalah tutup. Ini tutup bubunya ini untuk pembukanya. Nah, ini bubu, namanya ini bubu batang, bentuknya seperti bantal. Bubu ini adalah merupakan warisan leluhur ya, warisan leluhur nenek moyang kita. Nah, yang mana zaman sekarang orang-orang sudah pada melupakan bubu ini, karena bubu ini dibilang bukan lagi ngetren, orang sudah lupa, karena bahannya juga menggunakan bahan dari alam seperti rotan, bambu. Nah, itu 2 macam bahannya. Banyak tutorial yang membuat bubu, ada yang dari kawat, kemudian ada yang dari jaring ya, banyak macam lah, sesuai profesi dan keterampilan masing-masing. Namun saya mau membuat bubu ini dari bambu, jadi bahannya mudah didapatkan, jadi kita tidak perlu beli lagi. Kalau seperti kawat, kemudian jaring untuk membuat bubu, itu masih beli di toko. Nah, saya tidak mempermasalahkan rekan-rekan mau bikin bahan bubu dari kawat ataupun dari jaring, saya tidak permasalahkan. Intinya kita membuat bubu itu untuk menangkap alat ikan ya. Alatnya sederhana tetapi ikan bisa ditangkap. Nah, jadi seperti itu.
Jadi bubu ini adalah merupakan alat tangkap ikan tradisional yang ramah lingkungan. Dia tidak merusak ekosistem, ya. Tidak merusak ekosistem. Karena apa? Kalau bubunya kita buat seperti ini, otomatis yang masuk ikan besar. Kemudian ikan kecil dia masuk, cuman dia lepas kembali. Nah, jadi begitu. Jadi kalau rekan-rekan, ini sekarang kan zamannya serba zaman digital, boleh, tidak apa-apa. Kenapa enggak bikin bubu mungkin dari bahan yang lain? Silakan saja, saya tidak permasalahkan. Intinya kita berkreasi, membuat suatu karya yang lebih inovatif dan kreatif dan tidak merusak lingkungan. Intinya kita menangkap ikan, ya, baik itu mau secara tradisional ataupun secara modern. Intinya jangan merusak ekosistem, ya. Nah, ini saya berpesan kepada rekan-rekan sahabat, jangan sampai kita merusak ekosistem alam kita, karena kasihan anak cucu kita nanti. Ya, anak cucu kita nanti dia hanya mendengar cerita, tetapi dia tidak bisa merasakan. Nah, harapan saya dengan adanya tutorial bubu ini, rekan-rekan sahabat bisa merubah pola pikir bahwa kita berkolaborasi di alam, tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Jangan kita main bom, kemudian menggunakan setrum ataupun tuba. Kasihan anak-anak ikan yang masih kecil, dia belum waktunya untuk mati, dia belum waktunya untuk musnah. Jadi berikan dia kesempatan untuk lebih besar lagi. Saya bangga dengan rekan-rekan sahabat yang bikin konten mancing ataupun bubu. Manakala mereka mancing ikan yang kecil, mereka rilis, mereka lepaskan untuk hidup bebas di alam liar. Nah, itu saya bangga, saya salut, saya acungkan jempol buat jenengan yang mancing, merilis ikan yang kecil dilepas agar lebih besar kembali. Ya, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi rekan-rekan sahabat, kita profesi memang beda, kemudian hobi kita sama. Jadi kita sama-sama dalam berkarya tetap memperhatikan ekosistem supaya tetap lestari dan lebih aman dan nyaman. Ekosistem kita aman nyaman, habitatnya akan tenang, dan kita juga nyaman. Jadi itu. Jadi ini rekan-rekan sahabat untuk suatu pesan moral bagi rekan-rekan sahabat, dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, mari kita saling menghormati, saling menjaga kelestarian alam, kemudian kita tetap memperhatikan faktor keamanan diri kita maupun lingkungan kita. Jadi untuk membuat bubu ini bahannya sangat mudah. Kita cukup ambil rotan, kemudian bambu. Nah, bambu itu kita ukur panjangnya berapa. Oh, mau bikin lebih panjang daripada ini, silakan, bisa. Kemudian mau bikin lebih besar daripada ini, mungkin rekan-rekan mau bikin panjangnya 2 meter. Nah, kemudian lebarnya ini diameternya mau 1 meter, bisa, tergantung keinginan, ya. Oh, kalau tidak ada rotan bagaimana? Apakah bisa ada yang lain? Bisa menggunakan akar pakis. Nah, itu bisa juga. Kalau tidak ada akar pakis dari alam,
apakah ada cara lain? Bisa menggunakan tali rapia. Cuman kalau pakai tali rapia ini membuatnya agak ribet, karena tali rapia itu digulung dulu, digulung kemudian agar dia lebih kuat. Nah, kalau pakai rotan cukup kita bersihkan, kemudian kita raut, kemudian langsung kita ayam. Nah, ini bubu. Jadi panjangnya ini sangat efektif ya, efektif. Kalau kita membawanya pakai motor, kita lintangkan di belakang motor ini, tidak mengganggu pengendara yang lain, jadi lebih aman. Mau didirikan juga bisa seperti ini, kita dirikan 2 buah bubuk, kita apit jadi begini. Nah, kita dirikan, bisa kita apit di motor. Nah, mungkin ini sahabat yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sahabat. Kemudian jangan lupa untuk dukungannya agar kami lebih semangat lagi di dalam membuat konten video berikutnya. Untuk bersedekah, like, komen, share, dan subscribe. Sekali lagi, jempol Anda sangat menentukan masa depan channel dan video kami. Terima kasih. Oke sahabat, itu tadi review singkat tentang alat tangkap ikan tradisional, yaitu bubu ya. Karena sekarang sudah musim penghujan, air sering dalam dan banjir, otomatis ikan berkeliaran kemana-mana. Jadi alat ini adalah merupakan alat yang tepat untuk menangkap ikan. Nah, ini alatnya nih, bubunya ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita mendapatkan amal dan berkah di bulan puasa ini. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suanggi Fishing, one cast, one strike. Mantap.